Seorang gadis cantik ditemukan sudah tak bernyawa setelah 11 hari menghilang. Setelah dicari keluarganya hingga lapor polisi, ternyata ditemukan di tempat wisata. Kisah nyata yang terjadi kali ini terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Tepatnya terjadi di 11 September 2022. Pengunjung pemandian Erasame, Sulawesi Selatan dikagetkan saat dirinya menemukan sesosok jasad. Ditemukan setelah menyelusuri sumber bau tak sedap di sana pun dengan kondisi nampak jasad sudah terbagi-bagi. Pengunjung tersebut pun langsung histeris dan berdatangan pengunjung lainnya. Pengelola tempat wisata langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian pun datang untuk menyelidiki kasus ini. Setelah mencari, pihak kepolisian pun menemukan bagian-bagian lain dari jasad tersebut. Penemuan jasad ini pun nampaknya geger di sosial media. Hingga akhirnya ada satu keluarga yang merasa kehilangan sang anak. Bahkan keluarga ini pun sudah melaporkan kehilangan ke pihak yang berwajib. Keluarga dari anak perempuan yang hilang ini pun nampaknya langsung ke TKP dan kaget. Menemukan ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri dari sang anak. Bahkan di TKP, ibu dengan ayah korban pun nampak pingsan tak kuasa menerima kenyataan yang ada. Jasad dari korban pun dilakukan otopsi dibawa ke rumah sakit. Hasil dari otopsi sendiri mengungkapkan kalau korban mendapatkan penganiayaan hingga dibagi-bagi. Jasad korban sendiri ternyata gadis perempuan berusia 17 tahun. Gadis tersebut masih SMA bernama Misnawati. Misnawati sendiri biasa dipanggil Misna. Di tanggal 1 September 2022, Misna pamitan sekolah seperti biasanya. Bahkan hari itu sang ibu merasa tak ada firasat sama sekali. Tak seperti biasanya hingga malam Misna pun tak pulang. Tak ada kabar dia mau ke rumah temannya. Sebelumnya sang ibu yakin kalau Misna tak izin ke sang ibu untuk pergi kemanapun. Hingga karena Misna tak pulang sampai malam hari, keluarga pun langsung mencari ke sekolah, mencari ke teman-teman bahkan ke keluarga lainnya. Dikagetkan dengan pemberitaan dari pihak sekolah kalau ternyata hari itu Misna pun tak masuk ke sekolah. Keesokan harinya pihak keluarga pun langsung mengambil jalan melaporkan kehilangan Misna kepada pihak kepolisian. Setelah mencari kemana-mana namun tetap Misna tak ditemukan hingga akhirnya 11 hari kemudian keluarga pun mendengar ada sesosok jasad yang ditemukan. Saat datang ke TKP ternyata benar jasad tersebut adalah jasad Misna sang anak. Setelah dilakukan otopsi, jasad Misna pun dikembalikan ke keluarga dan dilakukan pemakaman oleh keluarga Misna. Meminta pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dan mengamankan pelakunya. Dari kasus ini pihak kepolisian pun melakukan interogasi kepada teman-teman Misna, keluarga Misna, bahkan kepada pacar Misna sendiri. Hingga akhirnya 24 jam setelah Misna ditemukan, pelakunya pihak kepolisian mengetahuinya. Pihak kepolisian menyebutkan kalau pelakunya adalah pacar Misna sendiri bernama Arjun. Di awal pihak kepolisian tak ada kecurigaan kepada Arjun, namun lama-lama karena jawaban Arjun terus berbeda, hingga akhirnya pihak kepolisian pun curiga kepada Arjun. Menggali bukti-bukti yang ada membuat Arjun akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya. Arjun sendiri sempat membuat pihak kepolisian kesal, bukan tanpa alasan. Jawaban Arjun sendiri membuat polisi yakin kalau Arjun berbohong terus. Hingga di titik Arjun sendiri tak bisa membohongi pihak kepolisian, akhirnya dirinya menceritakan kronologis kejadian. Menurut Arjun, Misna dengan Arjun berpacaran. Meski keduanya berbeda sekolah, namun pasca mereka berkenalan akhirnya memutuskan pacaran. Baru 2 bulan berpacaran, Arjun sendiri saat itu kesal. Saat dirinya tengah santai, melihat akun sosial media Misna baru saja posting. Ternyata postingan Misna itu memposting foto lelaki baru yang membuat Arjun kaget hingga menelepon Misna. Saat dikonfirmasi kepada Misna, Misna dengan lantang menyebutkan lelaki itu adalah pacar barunya, membuat Arjun ngamuk. Arjun sendiri dalam hatinya memang merasa langsung ingin menghabisi Misna. Hingga akhirnya Arjun pun merencanakan sesuatu. Malam itu Arjun pun menelepon Misna, mengaku dirinya ingin bertemu dengan Misna meminta penjelasan. Bahkan menurut Arjun ini adalah pertemuan terakhir dirinya memaafkan Misna. Hingga keesokan harinya Misna dengan Arjun pun bertemu di pagi hari. Keduanya saat itu memutuskan untuk tas sekolah. Arjun membawa Misna saat itu ke tempat wisata yang masih sepi. Tepatnya mereka pergi di jam 8 pagi. Tempat tersebut adalah tempat wisata pemandian yang belum ada orang datang. Tak lama Arjun sendiri membawa Misna ke sungai. Tanpa Misna sadari kalau Arjun ternyata sudah membawa senjata tajam dari rumahnya saat itu. Arjun sempat mengajak Misna untuk wiki-wiki, namun saat itu Misna menolak. Misna sendiri memang tak pernah melakukan hingga dirinya tegas menolak tak ingin melakukan. Namun kecewa karena ada penolakan dari Misna,
Arjun pun langsung memekap dan memegang leher Misna hingga akhirnya Misna pun terluka. Misna mencoba melakukan perlawanan namun tak bisa, akhirnya Arjun pun langsung menghabisi Misna. Dengan tekad semula Arjun yang memang sudah membawa senjata tajam, saat itu juga Arjun membagi-bagi Misna. Setelah melakukan aksinya, Arjun pun langsung meninggalkan Misna begitu saja dan pulang ke rumah seperti tak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya Arjun pun diamankan. Arjun menjalani beberapa kali persidangan, namun karena Arjun masih di bawah umur, Arjun hanya mendapatkan hukuman 15 tahun. Keluarga Misna nampak sedih kehilangan sang anak untuk selamanya. Mengaku tak tahu kalau Misna punya pacar, bahkan masih menurut orang tua dari Misna, tak tahu dan tak kenal siapa Arjun. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.